على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Perhatikan barakallahu fikum, kita lanjutkan halaman 99 dari kitab Mukhtasarul Fusul fi Siratul Rasul. Kata beliau di situ sebutkan barakallahu fikum hafizakumullah wa minal hibah, dan termasuk hibah. Hibah itu apa sih? Pemberian. Hibah itu pemberian semacam apa? Hadiah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun tahadau atau tahabu, salinglah kalian berikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Itu ternyata hadisnya fihi illah, di dalamnya ada penyakit. Paham ya? Yang jelas setelah praktek memang kalau antum suka kasih hadiah orang lain, orang lain senang. Kenapa? Sebagaimana sebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaih, apa itu? Innal quluba majbulatun bihubbi man ahsana ilaiha wal bughdi man asa ilaiha. Sesungguhnya hati manusia itu secara tabiatnya tercetak, secara tabiatnya mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Benar atau tidak? Benar. Dan secara tabiatnya, secara fitrahnya hati itu apa? Benci dengan orang yang berbuat jahat kepadanya. Paham ya salah ya? Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Mas'alatun, permasalahan, kana yaqbalu hadiyah wa yusibu 'alaiha, masyaallah. Dahulu Rasulullah SAW menerima hadiah dan mendoakan pahala kepadanya. Paham ya? Atau balasan yang bagus. Paham? Sahabat dzalika was-sahih Aisyah radhiyallahu anha, telah datang di dalam as-sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa ma dzaka illa lima yarju min ta'lifi qalbi man yahdi ilaih. Dan tidaklah itu terjadi melainkan kenapa? Dikarenakan Rasulullah berharap apa? Untuk menyatukan hati. Ta'liful qulub namanya, melunakkan, menyatukan hati seseorang. Orang siapa yang mana? Man yahdi ilaih, orang yang memberikan hidayah, memberikan apa? Hadiah kepadanya. Bi khilafi ghairihi minal umara, berbeda dengan yang lainnya dari kalangan para pemimpin. Kalau ke para pemimpin ngasih hadiah kadang ada maunya. Ada udang di balik batu. Paham ya? Coba lihat ketika sudah memasuki apa? Akhir 5 tahun coba. Ketika sudah sampai akhir 5 tahun, banyak kan para pemimpin, pejabat datang ke kampung-kampung, ada maunya. Apa maunya? Ada udang di balik batu. Mereka bagi-bagi uang biar antum nyoblos. Paham ya? Nyoblos apa? Ya nyoblos calon legislatif. Paham ya? Nah, iya enggak? Kalau biasanya kalau udah akhir sudah 5 tahun, pemilihan umum, banyak orang-orang ya, oknum-oknum berkeliaran ke kampung-kampung. Antum nanti nyoblos mana? Ana belum ada pilihan nih. Tak kasih tahu, nyoblos ini aja. Ini orangnya baik, amanah gini-gini. Wah, ini tak kasih uang. Ini bukan nyuap ini ya. Ini hadiah katanya. Itu ternyata ada udang di balik batu. Dia ngasih biar dia nyoblos nomor itu. Paham ya? Kondisikan. Jadi kalau antum kita bagi al-sunnah, jangan pernah ikut andil dalam apa? Ranah atau permasalahan demokrasi, demonstrasi, pemilu, jangan. Ketok pintu ya, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Besok ikut coblosannya, Pak. Datang ke TPS ya, Pak. Tempat pemungutan suara. Antum nyari alasan, maaf Pak, besok ana ada urusan penting. Lebih penting daripada nyoblos. Apa itu? Nyari damen misalkan. Cari makan untuk sapi misalkan, ada keperluan pekerjaan, antum tolak sekali 2 kali, setelah itu nggak pernah datangi lagi. Paham ya? Nah, tapi kalau antum datang, ya siap datang ya, datang nggak nyoblos juga, dicoblos semuanya, sama-sama di situ keliru. Kenapa? Karena orang terkesan, dia membolehkan. Paham ya? Makanya antum jangan tertipu dengan para dai selebritis, dai YouTube, konblog. Paham ya? Nah, dai konblog, sudah tahu hukumnya, terkenal, viral, tapi bodoh, bahasa Jawanya konblog. Paham ya? Allah musta'an, bahasa kasarnya, bahasa ekstrimnya konblog. Kondang tapi goblok. Allahul musta'an, sudah tahu hukumnya malah membolehkan. Allah musta'an. Apa itu? Antum ingat ketika pemilu waktu itu, pemilihan gubernur Jakarta, antara barakallahu fikum Fulan bin Fulan dengan Fulan bin Alan. Paham ya? Ada oknum-oknum para dai berjenggot.
Paham ya? Mengaku Ahlussunnah, membolehkan pemilu daripada ente enggak nyoblos, mending ente nyoblos yang ini. Kalau ente nyoblos yang ini, dia insya Allah madaratnya lebih kecil daripada ente nyoblos nanti kalau naik orang kafir bagaimana? Syubhat lagi sudah. Paham ya? Siapa? Oknum tersebut barakallahu fiik, dai terkenal, viral sebagai penasihat. Nah, barakallahu fiikum, pondok-pondok atau ma'had al-irsyad. Siapa itu? Mungkin kenal Bang? Firanda Andirja. Paham ya? Wallah alam apakah benar atau tidak? Andirja itu anak dari Irian Jaya. Paham ya? Nah, yang jelas posisinya barakallahu fiik itu membolehkan. Akhirnya banyak orang yang datang ke TPS, tempat pembuangan sampah itu yang benar, tapi mereka tempat pemungutan suara. Ahlussunnah enggak usah ikut-ikutan sudah. Ahlussunnah itu enggak berpartai, wala politik, wala lembaga, wala parlemen, wala partai-partaian sudah. Paham ya? Ahlussunnah itu pokoknya rakyat sipil, duduk disiplin sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, selesai. Sunni salafi. Paham ya? Enggak usah nengok-nengok sudah. Nah, kalau ada sudah waktunya pemilihan, nah caleg-caleg datang, calon legislatif bagi-bagi uang. Paham ya? Nah, itu ada tujuannya itu, ada udang di balik batu, pasti sudah itu. Paham ya? Walaupun dia katakan kami enggak nyuap, ya nyuap haram, Pak. Tahu kami itu nyuap haram, Pak Ustaz. Tapi tolonglah Pak Ustaz, doakan Ustaz. Ini hadiah nih, amplop. Terima aja Ustaz. Sebagai apa? Bentuk terima kasih. Macam-macam mereka. Dulu kan datangi juga waktu itu. Pemilihan bukan pemilihan yang tingkat tinggi sudah. Hanya pemilihan dukuh. Paham ya? Pemilihan dukuh salah satu ya, pemilihan dukuh. Datang minta doanya. Pak Ustaz, tolong nanti doakan Pak Ustaz. Ini sebelumnya enggak pernah nyalon ini, tapi hari ini kali ini mau nyalon Pak Ustaz. Tolong doakan setiap salat malam. Nah, ini ada uang tapi bukan nyuap Ustaz. Paham ya? Enggak diterima. Kita tahu di balik ucapan itu ada udang. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Di balik ucapan itu ada maunya gitu loh. Antum hati-hati itu ya. Ada oknum yang dia tuh apa? Mencari dunia, setiap kali didatangi caleg, calon legislatif diterima uangnya. Partai A, B, C, D, 4 partai. Datangi. Ya, datangi taruhlah contoh sebagai contoh aja ya. Contohnya barakallahu fiikum Pak Julibib lah. Didatangi si A. Didatangi si B, si C, si D, itu semua calon legislatif. Dengan perwakilannya. Kamu nanti kalau pemilu nyoba sana ya. Nah, tak kasih uang 100.000 siap katanya. Dan terima berapa? 100. B juga datang. Nanti kalau pas coblosan nyoba sana ya. Kata si Julebib siap katanya. Kasih 100. Saya juga ngomong. Nah, nanti kalau pas coblosan ente nyoba sana ya. Kemudian kata si Julebib siap katanya. Sudah dapat berapa? 300. D datang juga. Paham ya? D datang juga. Nawan nanti kalau pas ane lagi nyalon, ente nyoblos ana ya. Kata dia, siap katanya. Kasih 100. Ini bukan uang suapan, ini uang hadiah katanya. Nah, ternyata oknum ini hanya ingin mengumpulkan uang. Begitu datang waktunya, datang temponya, datang hari hanya, datang beneran dia dicoblos semua. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Kan dia enggak bohong. Dapat 400.000 dia. Allahumma musta'an. Itu pun datangnya dia tidak dibenarkan dalam syariat. Karena apa? Datangnya dia itu menjadi sorotan itu loh. Berarti dia seakan-akan bolehkan itu. Walaupun dia kan nyoblos. Paham ya? Ini kisahnya sebagaimana apa? Sebagaimana ketika kita hadir tempat orang-orang apa? Membuat acara apa? Bid'ah. Acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, antum di situ. Anak teman urusan mendekatkan air minum sama aja. Hati-hati di situ. Enggak usah datang sudah, enggak usah ikut tampus itu sudah. Antum duduk di situ itu udah keliru. Karena apa? Seakan-akan antum mengiyakan itu loh, membolehkan ritual mereka. Terus bagaimana? Udah kalau mereka ada acara seperti itu enggak usah ikut-ikutan udah. Lan dekatkan air minum, wala bikin snacknya, wala bikin arem-arem, wala bikin bakso, tahu bakso, enggak usah. Paham ya? Antum nyari aktivitas yang lain. Ini penting sekali ya barakallahu, jangan sampai kita tertipu dengan apa? Bujukan rayuan yang tidak tepat. Kita lihat sini, barakallahu fiik terakhir. Nah, mau panjang nih. Sedikit lagi enggak masalah. Kita lihat lagi. Fa innahu qad shahha hadits anna al-hadayal ummal ghulul. Dikarenakan telah datang dalam hadis sahih bahwasanya hadiah para pegawai, para karyawan itu adalah ghulul, adalah pengkhianatan. Paham ya? Jadi kalau sudah ada gaji karyawan, itu kan gaji tetap. Kok tiba-tiba pemimpinnya ngasih hadiah, itu ada tujuannya biasanya. Paham ya? Ada tujuannya biasanya. Nah, kalau gaji kan sudah selesai ya. Nah, sampai-sampai dinukilkan apa? Hadiah untuk para karyawan dari pemimpinnya itu masuk dalam pengkhianatan, bayangkan. Karena biasanya nanti kalau pemimpinnya ini nyalon lagi, dia milih gitu loh. Biar milih pemimpinnya tadi itu, biar
Istilahnya biar enggak kalah gitu loh ya. Jadi ngasih hadiah. Kalau gaji enggak masalah, ini lain lagi nih. Dikasih hadiah. Biar nanti apa karyawan pada senang, gitu loh. Kita lihat sini. Li'anna fi haqqihim karisha. Ada riswah. Dikarenakan ini, barakallahu fikum, pada hak mereka itu para ummal, para pegawai itu seperti apa? Suapan, disuap. Hadiah. Nanti kalau dia nyalon menang karena apa? Sudah senang dikasih suapan tiap hari. Sekarang orang kalau lapar dikasih suapan senang enggak? Senang atau tidak, Amir? Lah kalau ngasih suap tiap hari, suapan, lama-lama senang. Nah kalau sudah senang, mau enggak mau dia nyalon, kasih nyoblos gitu loh. Seperti itu, Allahul musta'an, pasti memilih. Liwujudi tuhmah wallahu taala alam, karena adanya tuhmah. Apa tuhmah itu? Apa tuhmah? Kecurigaan. Paham ya? Karena di situ ada unsur kecurigaan, mencurigakan orangnya itu. Ada kecurigaan di situ. Kecurigaan jangan-jangan dia nyuap gitu loh. Padahal hadiah. Makanya kalau ngasih hadiah, barakallahu fikum yang lainnya, kalau para pegawai cukup apa dinaikkan gajinya. Enggak usah bilang hadiah, naikkan gajinya selesai. Nah, ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum, yang terakhir wa minal faraid, dan termasuk perkara-perkara yang kaitan dengan faraid. Apa faraid ini? Bukan perkara yang wajib, faraid itu tarikah, harta peninggalan si mayit. Nah, masalah wa annahu sallallahu la yurat, masyaallah. Permasalahan yang baru bahwasanya Rasulullah SAW tidak barakallahu fikum mewariskan. Wa anna ma taraka shadaqah, dan bahwasanya semua yang Rasul tinggalkan sedekah. Jadi Rasulullah ketika meninggalkan harta itu bukan apa? Bukan harta warisan tapi apa? Tapi sedekah. Rasulullah itu tidak apa? Meninggalkan harta warisan. Sisanya harta-harta yang sudah tinggal itu sedekah semua. Kama akhraja fi sahihain, sebagaimana dikeluarkan di dalam sahihain an Abi Bakr radhiyallahu anhu, disimak ya. Dari hadis Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha sa'alat mirasaha min abiha, bahwasanya waktu itu Fatimah nanya warisan dia dari bapaknya, mana warisanku? Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la nuris ma tarakna sadaqah, aku tidak pernah memberikan warisan. Nah, apa-apa yang aku tinggalkan itu sedekah semuanya. Fatimah nanya. Fatimah siapa ini? Fatimah putri Rasulullah SAW nanya, mana warisannya? Dijelaskan di sini barakallahu fiik. Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan apa? Aku tidak meninggalkan warisan. Apa-apa yang aku tinggalkan sedekah. Berarti apa? Enggak dapat gitu. Sedekah. Innama yaqulu alu Muhammad bi hadzal mal. Hanya saja alu Muhammad itu keluarga ahlul bait, mereka makan dari harta ini. Harta apa? Sedekah. Atau benar atau enggak harta sedekah ini? Paham ya? Benar atau enggak makan harta sedekah ini? Benar enggak Abdullah? Ayo, yang enggak diperbolehkan. Kalau hadiah diperbolehkan, sedekah seperti zakat diperbolehkan. Naam. Wa inni wallahi la ughayyir syai'an min shadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kanat alaihi fi ahdihi. Nah, maksudnya waktu itu sempat timbul sangkaan dugaan bahwasanya kita makan dari harta ini gitu loh. Langsung Abu Bakar Siddiq mengatakan, sesungguhnya demi Allah, aku tidak akan pernah mengubah sedikit pun dari sedekah Rasulullah SAW dari keadaannya. Yang ada di zaman beliau. Maksudnya tidak boleh dibagikan sebagai harta warisan itu yang tidak diperbolehkan. Naam. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga di dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqtasim warasati dinara ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili fa huwa shadaqah. Masyaallah. Naam. Ahli warisku hendaknya tidak membagi dinar. Harta peninggalannya itu hendaknya enggak dibagi. Paham ya? Apa-apa yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku dan juga gaji pegawaiku, maka itu ada sedekah. Paham ya? Nah, mu'nah amil itu maksudnya gaji pegawaiku. Paham ya? Karyawanku. Itu sedekah. Wa qad ajma'a 'ala dzalika ahlul hal wal 'aqd, dan sungguh barakallahu fikum ahlul hal wal 'aqd itu ahlul ilm, maksudnya mereka sepakat ijma'. Walal tifata ila khurafatis syiah war rafidah, dan tidak menoleh sedikit pun kepada apa? Khayalan-khayalan orang-orang Syiah dan orang-orang Rafidah. Perhatikan. Jadi ahlul ilm sepakat, paham ya? Tidak menoleh kepada khurafatnya Syiah Rafidah. Paham ya? Naam. Fa inna jahlahum qad sarat bihi rukban, Allahul musta'an.
Karena sesungguhnya bodohnya mereka Syiah, Rafidhah dan juga semisal mereka Syiah dan Rafidhah, karena sebab bodohnya mereka, nah barakallahu fikum, nah orang-orang yang berkendaraan itu berjalan di atasnya, maksudnya mengikuti pendapat mereka. Allahul musta'an. Kesimpulannya bagaimana? Keluarga Rasulullah Ali Muhammad, ahli bait tidak memakan sedekah wala zakat. Yang diterima yang dimakan adalah hadiah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.